warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4A MI Lukman Al-Hakim. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oh iya, di masa pandemi seperti sekarang ini, apabila kalian akan keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, muatan kita. Simak baik-baik video dari Ustadzah ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar kompetensi dasar, yaitu di 3.6 menerapkan sifat-sifat bunyi dan kaitannya dengan indera pendengaran. Dan di 4.6 menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang bunyi. Pada bunyi kita akan membahas yang pertama mengenai cara benda dalam menghasilkan bunyi. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai perambatan bunyi. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ustadzah mau tanya dulu, apa itu bunyi? Bunyi adalah sesuatu yang dapat didengar oleh telinga manusia. Benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi dinamakan sumber bunyi. Contohnya seperti pada gambar, ada dua buah penggaris yang saling dipertemukan, maka akan menghasilkan sebuah bunyi. Bunyinya tak, tak, tak. Setelah kita mempelajari apa itu bunyi, selanjutnya kita akan mempelajari cara benda dalam menghasilkan bunyi. Yang pertama dipukul, yang kedua ditiup, yang ketiga digesek, 4 dipetik, dan yang kelima digoyangkan. Itulah tadi cara-cara benda agar menghasilkan bunyi. Selanjutnya adalah beberapa alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul. Yang pertama ada gong. Jadi alat musik gong dimainkan dengan cara dipukul. Yang kedua ada gendang. Dan yang ketiga ada rebana. Selanjutnya adalah alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup. Yang pertama ada seruling, yang kedua ada pianika, dan yang ketiga ada terompet. Selanjutnya kita masuk ke alat musik yang dimainkan dengan cara digesek, yaitu ada biola, dan yang kedua ada rebab. Selanjutnya alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik, ada gitar dan ada kecapi. Sedangkan alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik ada beberapa. Yang pertama ada angklung, yang kedua ada marakas. Itulah tadi adalah beberapa alat musik yang menghasilkan bunyi dengan cara dimainkan yang berbeda-beda. Ada yang dipukul, dipetik, digoyangkan, dan yang lain sebagainya. Kemudian bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. Kemudian bunyi ditangkap oleh telinga kita sehingga kita dapat mendengar suatu bunyi. Jadi benda-benda yang bergetar akan menghasilkan suatu bunyi yang kemudian ditangkap oleh telinga kita. Setelah kita belajar arti bunyi dan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi, selanjutnya kita belajar media perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui 3 media, yaitu benda gas, yang kedua benda padat, dan yang ketiga benda cair. Melalui benda-benda tersebut, bunyi dapat kita dengar. Bunyi dapat merambat melalui benda gas. Suara merambat melalui udara, karena udara termasuk ke dalam benda gas. Contohnya, apabila dalam suatu ruangan, kemudian ada satu orang berdiri di depan pintu dan satunya lagi berdiri di dalam ruangan, maka apabila orang tersebut memanggil ke temannya, maka temannya dapat mendengar panggilan dari orang tersebut. Itulah karena bunyi merambat melalui udara, karena di dalam ruangan tersebut terdapat udara. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda padat. Suara merambat melalui benang kasur. Benang kasur termasuk benda padat. Contohnya seperti pada gambar, ada 2 orang anak yang berbaju merah dan berbaju hijau
keduanya membuat media perambatan bunyi, yaitu terdiri dari 2 kaleng dan 1 benang kasur. Kedua kaleng tersebut dihubungkan dengan 1 benang kasur. Anak yang berbaju merah mencoba untuk berbicara pada kaleng tersebut. Kemudian anak pada berbaju hijau mendengarkannya melalui suara yang ada di dalam kaleng. Ternyata anak yang berbaju hijau dapat mendengarkan suara dari anak yang berbaju merah. Kenapa? Karena bunyi merambat melalui benda padat, yaitu benang kasur. Yang ketiga, bunyi merambat melalui benda cair. Suara merambat melalui air di dalam tong. Air termasuk ke dalam benda cair. Demikian tadi penjelasan materi tema 1 subtema 1 muatan IPA dari Ustadzah. Silahkan apabila ada yang belum paham bisa ditanyakan melalui WA pribadi ke Ustadzah Iko. Tetap semangat dalam belajar ya. Jangan lupa apabila ayah atau bunda sedang kerepotan di rumah, jangan lupa kalian membantu karena kalian sudah besar, sudah kelas 4. Sekian dari Ustadzah Iko, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan udara termasuk ke dalam benda gas.